Lagi-lagi Cina buat kaget se-Asia dan sedunia. Gimana nggak kaget, baru-baru ini Cina melakukan simulasi perang di Taiwan dan mengepung lautan tersebut. Aksi ini dilakukan China karena Presiden Taiwan Tsai Ing-wen kedapatan bertemu dengan Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy di Los Angeles. Ini baru simulasi perang aja guys, tapi suasananya kayak perang sungguhan. Di mana-mana ada kapal tempur, pesawat tempur, dan tentara-tentara dikerahkan untuk operasi ini. Ini bentuk peringatan untuk Taiwan selama 3 hari berturut-turut dimulai dari hari Sabtu tanggal 8 April 2023 hingga 10 April oleh China. Penduduk daerah Taiwan sebagian sangat khawatir dengan perang yang akan benar-benar terjadi. Mereka sangat takut melihat manuver militer Cina yang canggih dan sama sekali tidak menginginkan perang. Karena dia hanya orang biasa yang tinggal di pulau bagian yang terlihat jelas jika berada di dataran tinggi China. Ibaratnya pulau bagian ini perbatasan Cina dengan Taiwan. Jadi sangat dekat dengan wilayah perang. Wajar aja kalau misalkan warga setempat atau warga yang berada di dekat perbatasan ini sangat ketakutan kalau seandainya perang ini benar-benar terjadi. Peringatan tembakan di hari Senin dengan melepaskan tembakan ke laut lepas di pantai provinsi Fujian, China, cukup dekat dengan Taipei, tepatnya wilayah maritim dan di udara depan selat Taiwan dekat pantai utara, selatan, dan timur, masih kawasan China dan berbatasan dengan Taiwan. China melakukan karena menolak kemerdekaan Taiwan yang dilakukan beberapa pejabat di Taiwan. Jadi kalau kalian bilang atau pikir Cina ini cuma melakukan gertakan doang, itu salah. Karena pada hari Senin tadi itu dilakukan penembakan yang mengarah ke Taiwan. Dan ini bentuk kemarahan China karena beberapa pejabat Taiwan ini ingin melakukan kemerdekaan pada negaranya. Hasil petinggi-petinggi di China yang merasa Taiwan ini masih wilayah atau kekuasaannya, China merasa khawatir kalau seandainya Taiwan ini melepaskan diri dari China. Setidaknya ada 42 jet tempur dan 8 kapal perang dan tentara pembebasan rakyat yang berada di sana. Di antaranya ada roket jarak jauh, kapal perusak angkatan laut, pesawat tempur angkatan udara, pembom H-6 membawa nuklir dan rudal aktif, bahkan kapal pengisi bahan bakar yang mengepung Taiwan selama 3 hari berturut-turut. Latihan perang ini disebut pedang tajam bersatu. Ada 42 jet tempur dan 8 kapal perang. Ini udah kayak perang benar-benaran, bukan simulasi lagi. Ibaratnya China ini kayak bernegosiasi dengan Taiwan. Kalau misalnya Taiwan ini salah langkah sedikit aja menghadapi Cina, juga dengan emosi yang panas seperti China, bisa jadi perang di saat itu terjadi. Dan baru-baru ini Presiden Taiwan mengecam tindakan China yang menurunkan pasukan militernya berada di lautannya. Ia bahkan mengatakan tidak akan mundur sekalipun China menembakkan tembakan ke wilayahnya. Presiden Taiwan bahkan akan melanjutkan kerjasama dengan Amerika Serikat dan negara-negara yang mengalami hal yang sama, yakni kondisi ekspansi otoriter yang berkelanjutan seperti yang dialami oleh Taiwan saat ini. Sebenarnya Amerika dan Taiwan ini udah lama bekerja sama dalam hal ekonomi dan pemasokan senjata militer. Jadi inilah yang membuat China semakin khawatir karena Taiwan ini semakin dekat dengan negara Amerika Serikat. Di lain tempat, juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan tidak ada alasan bagi Beijing untuk mengubah transit ini yang konsisten dengan praktik dan kebijakan Amerika Serikat yang sudah berlangsung lama menjadi sesuatu yang bukan atau menggunakannya sebagai dalih untuk bereaksi berlebihan. Sementara negara Jepang yang berdekatan dengan Taiwan merasa khawatir dengan situasi memanasnya China dan Taiwan. Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan tidak hanya penting untuk keamanan Jepang, tetapi juga untuk stabilitas masyarakat internasional secara keseluruhan. Jadi jelas sekali kan kalau misalkan China ini diganggu aja, negara-negara yang berdekatan dengan Taiwan ini udah merasa khawatir. Karena kalau misalkan bomnya itu mengenai negaranya itu kan jadinya ribet juga. Ya nggak sih? Sebenarnya dulunya China dan Taiwan ini satu negara, tapi mereka itu resmi berpisah setelah melewati perang saudara pada tahun 1949.
Kala itu, perang yang berkepanjangan membuat Beijing kalah dari Taiwan. Saat itu Beijing melihat kalau Taiwan ini sebagai daerah yang demokratis yang merupakan bagian dari negara China. Kalau kalian pikir Beijing itu kalah dengan Taiwan, mereka itu berhenti di situ aja, kalian salah. Pada saat itu dan sampai sekarang, China masih berpikiran akan merebut kembali Taiwan, sekalipun caranya itu harus dengan kekerasan ataupun perang. Seperti yang dilihat dari sekarang, ini hanya simulasi dan bisa saja suatu saat nanti kalau seandainya China benar-benar ingin merebut Taiwan, mungkin saja perang akan terjadi.